Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'il akhirah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna al-ayah. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga mudah-mudahan umur yang tersisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang diberkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang Allah muliakan, bahasan kita kali ini perbuatan amal baik maupun perbuatan amal buruk itu akan dijadikan rupa ketika kita sudah berbaring di alam barzah atau di alam kubur. Apabila kita sering melakukan amal kebaikan, berarti ketika kita berbaring dalam kubur akan ada yang menemani kita dengan rupa yang tampan. Sebaliknya, apabila kita sering melakukan perbuatan keburukan, maka Masya Allah yang akan jadi teman kita di dalam kubur atau di alam barzah adalah sesuatu yang menakutkan. Saya bacakan tadi dalam khutbah, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'il akhirah, itu adalah surat Al-An'am ayat ke-31. Alangkah meruginya orang-orang yang mendustai akan pertemuan Allah dengan dirinya. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seluruh umat manusia untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia. Apakah lebih banyak perbuatan baiknya, apakah lebih banyak perbuatan amal jeleknya? Maka ahli tafsir menggambarkan dalam penjelasan surat Al-An'am ayat ke-31 ini, idza dufinal mu'minu fi qabrihi atahu ahsana syai'in. Ketika seorang mukmin telah berbaring di dalam kubur, tinggallah seorang diri, lalu datang menghampiri dirinya sesuatu yang paling baik di pandangan matanya. Lalu makhluk itu yang tampan bertanya kepada si mayit, tentu yang menjawab adalah ruhnya. Ata'rifuni, wahai mayit, apakah engkau bisa mengenali aku? Kata si mayit, la, saya tidak mengenalmu. Lalu kata rupa yang tampan tersebut, ana amaluka solih, akulah penjelmaan perbuatan-perbuatan amal baikmu ketika di dunia, maka di alam barzah ini saya akan menemanimu sampai hari kiamat nanti. Maka bagi orang mukmin tidak aneh kalau Nabi SAW mengatakan al-qabru lil mu'mini raudhatum min riyadil jannah. Kuburan bagi orang mukmin yang banyak amal baiknya itu merupakan taman daripada taman-taman surga. Karena apa? Ada yang menemani rupa yang tampan, rupa yang cantik dalam kubur. Itulah hasil daripada amal-amal baiknya ketika di dunia. Sebaliknya, wa idza dufinal kafir atahu akbahu syai'in. Ketika orang kafir meninggal dunia, akan datang kepada kafir tersebut sesuatu yang paling jelek dan menakutkan. Lalu sesuatu yang paling jelek dan menakutkan akan menghampirinya, datang kepadanya. Ata'rifuni, apakah kamu mengenali saya? Maka si jenazah mayit kafir menjawab ruhnya, la adri, saya tidak mengenalmu. Kesana, kesana, kesana. Ruh kafir itu mengusir rupa yang paling menakutkan. Kata makhluk yang menakutkan itu menjawab, ana amalukal qobih, akulah perbuatan-perbuatan burukmu yang selama ini diperbuat olehmu di muka dunia, akulah sekarang yang akan menemanimu.
Sudah kita bisa bayangkan ketika kita berbaring di kubur sendiri, lalu yang menemani kita itu sesuatu yang menakutkan. Kita mau lari kemana? Tidak ada tempat perlarian. Masya Allah, bagi orang kafir tidak ada sesuatu yang menyenangkan dalam kuburannya, sehingga al-qabru hufratun min hufarinar. Kuburan bagi orang kafir adalah seolah-olah lubang galian dari neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itulah penjelmaan perbuatan baik akan berbuah baik di dalam kubur. Perbuatan jelek kita pun akan berbuah kejelekan yang menemani kita jelek juga dalam kubur. Itu di alam barzah. Ada lagi salah satu kisah yang sangat menarik. Adakah berita gembira bagi orang yang ahli berbuat kebaikan untuk mendapatkan kabar berita di alam dunia? Ada. Salah satunya, pernah di negara Irak dulu ada rombongan jemaah haji. Namanya jemaah haji dulu itu kan tidak naik pesawat terbang, naik onta. Yang kaya, yang tidak kaya berarti mau beribadah haji itu dengan jalan kaki. Kebetulan di antara rombongan jemaah haji itu ada calon jemaah haji yang menuju tanah suci Mekah yang sakit di perjalanan. Lalu kepala rombongan jemaah calon ibadah haji dari Irak yang menuju ke tanah suci Mekah berunding, ini orang sakit. Walaupun sakit, keinginannya sangat hebat. Bagaimanapun keinginannya hebat, sangat kuat, ingin sampai ke tanah suci. Maka harus bekerja sama. 1 jam, 2 jam, si calon ibadah haji ini, calon haji ini, kita gendong secara bergiliran. Akhirnya sepakat. Jamaah haji tersebut, 1 orang selama 2 jam menggendong calon jamaah haji yang sakit. Terus bergiliran. Sampai-sampai hampir seluruh jamaah haji yang pria ini melakukan penggendongan ya kepada calon jamaah haji yang sakit. Tiba-tiba di perjalanan jamaah haji berteduh, beristirahat. Kalau sekarang tentunya mencari penginapan. Berarti dulu pun ada tempat istirahat mungkin. Karena lelah perjalanan dan sambil menggendong salah satu jemaah haji, walaupun secara bergiliran 2 jam ganti, 2 jam ganti, mereka kelelahan, akhirnya mereka tidur lelap malamnya. Ketika jamaah haji dari Irak itu tidur lelap, ada seseorang yang bermimpi, mimpinya sangat indah. Lalu pagi-pagi orang itu terbangun dari tidurnya. Akhirnya dipanggillah jamaah haji yang lain. Ayo ke sini. Saya ini semalam ketika tidur bermimpi. Ketika saya tidur, saya mimpi hari kiamat sudah terjadi. Dan ada puluhan bidadari yang menghampiri saya dan mencuci kaki saya. Dan alhamdulillah kaki saya pegal karena menggendong salah satu jemaah haji yang sakit, karena dicuci oleh tangan bidadari yang sangat halus sehingga pegal saya tidak terasa sedikit pun. Lalu saya bertanya kepada bidadari itu, wahai bidadari, kenapa engkau mencuci kedua kakiku dan mengusap keningku yang berkeringat? Lalu bidadari itu berkata, ini sebagai imbalan berita gembira bagi kalian. Tidak mungkin aku mencuci kedua kakimu kalau tanpa alasan. Alasan aku mencuci kedua kakimu karena kakimu pegal menggendong salah satu jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci. Maka pahalanya kakimu saya cuci sehingga tidak akan merasa pegal. Nah, itulah kepala rombongannya ngomong. Lalu ada lagi jemaah haji yang lain. Saya juga semalam bermimpi demikian. Sampai-sampai di jumlah itu banyak sekali orang yang bermimpi serupa dengan kepala rombongan ibadah haji. 2 kakinya dicuci oleh bidadari.
Sehingga sampai ke tanah suci Mekah pun, walaupun telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, sampai pulangnya pun ke tanah airnya masing-masing, mereka tidak punya rasa pegal. Karena apa? Walaupun dalam mimpi tetap itu disiram air oleh para bidadari. Itulah salah satu keistimewaan perbuatan baik. Jangankan di alam barzah, di dunia pun ternyata ada efek sampingnya, ada pengaruhnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan semakin bersemangatlah untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan menjadi teman kita yang terbaik di alam barzah. Dan jauhilah perbuatan buruk, karena perbuatan buruk akan menjadi teman kita yang terburuk juga di alam barzah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.